Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bunda Gazandra. Salam obah ora mama. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian masih semangat puasanya. Dan ini juga udah malam ya teman-teman. Seperti biasa saya bikin kontennya malam lagi. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton tapi urung subscribe, ayo monggo bantu subscribe-nya, jangan lupa sedekah subscribe-nya di bulan puasa. Semoga berkah semuanya ya teman-teman. Klik tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video baru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas tentang, ini saya ada tulis ya teman-teman, jadi supaya saya nggak salah ngomong juga, yaitu adalah ujian seorang pedagang ya teman-teman, dan juga cara agar tidak tombok ketika belanja. Jadi supaya kita nggak tombok pas belanja dan nggak bingung soal modalnya nanti kurang atau enggak. Jadi nanti saya akan ngebahas soal itu. Simak videonya sampai selesai agar kalian juga tahu ya teman-teman. Ini berbagi pengalaman sih dari saya pribadi. Jadi kalau saya ya caranya begitu, mungkin juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, ngomongin soal ujian seorang pedagang ya teman-teman. Terkadang tuh ada yang bilang seperti ini, kamu mah enak gitu, punya usaha, uangnya banyak gitu. Tapi mereka tahu nggak sih kalau misalnya kita pun ada uang itu, uangnya tuh gimana, uangnya tuh kemana? Uang itu kan pasti muter lagi ya kan teman-teman, buat belanja lagi, buat nyari barang lagi gitu. Jadi terkadang tuh demi kita ngedapetin barang kayak gitu, terkadang sampai modal kita habis ya kan teman-teman. Bisa dibilang kalau misalnya kan warung masih kecil juga kayak saya ini, dapat sehari ataupun dapat 2 hari, nanti dibelanjain udah nggak ada lagi uangnya. Jadi semua itu uangnya tuh kembali ke barang lagi teman-teman, bukan kita simpan ya. Cuman kan mereka tuh nggak tahu ya, karena kita sebagai pedagang aja lah yang bisa tahu, yang bisa ngerti. Apalagi kalau misalnya modal kita menipis tapi banyak barang mungkin yang habis, itu udah bingung tuh, udah dakdikduk ser ya teman-teman. Gimana nih supaya dapat barang lagi sedangkan modalnya segini. Jadi gimana pun caranya tetap harus bisa belanja lagi. Jadi kalau saya, yaitu teman-teman, caranya jadi bergantian, cara belanjanya tuh bergantian agar tetap bisa belanja tanpa tombok ya teman-teman. Jadi setiap hari kan kita kan menghadapi situasi warung kita, gimana warung kita kan teman-teman. Jadi di situ kita bisa terus belajar dari kondisi dan situasi warung kita sendiri seperti apa gitu. Jadi jangan kalian terus jangan ngedown atau jangan putus asa, jangan patah semangat kalau misalnya kalian punya warung tapi kalian selalu tombok di saat kalian mau belanja. Jadi kalian tetap belajar gimana caranya, dan kalian harus mengerti keadaan warung kalian itu seperti apa. Jadi usahakan tetap punya barang dan belanjanya juga sesuai kemampuan sama modal warung kalian. Karena memang semestinya namanya kita punya warung, modalnya pasti diputar-putar seperti gangsingan kata orang Jawa ya teman-teman, seperti komedi putar ya, diputar-putar terus, tapi itu nggak ada berhentinya teman-teman. Mau itu dia warung besar, nama itu warung kecil, kayak karena kalau misalnya kita tuh udah usahanya udah semakin besar, otomatis modal kita juga semakin nambah besar juga, harus mengeluarkan modal yang besar juga, yang gede. Tapi kalau misalnya kita masih warung kecil juga sama, cara ngolahnya pun sama teman-teman, dari uang ke barang, kembali ke uang lagi, dan kembali ke barang lagi, seperti itu kan teman-teman. Jadi tetap semangat ya teman-teman, buat kalian harus terus belajar gimana caranya mengelola keuangan kalian, jadi supaya kalian tetap punya stok barang tanpa kalian harus bingung nanti belanjanya tombok lagi dan tombok lagi. Jadi kalau saya itu supaya nggak tombok, gimana sih
cara mengelola uangnya. Jadi semisal saya itu sekarang saldo saya di warung itu misalnya masih 1 juta misalnya. Nah, itu nggak saya keluarkan semua untuk belanja teman-teman. Jadi misalkan saya pakai 800 gitu untuk belanja atau 700 untuk belanja. Jadi misal dipakai 700 masih sisa 300 kan teman-teman. Nah, itu nanti disimpan dulu karena kadang mendadak tiba-tiba ada yang ngeborong apa dan tiba-tiba habis. Nah, kalau misalnya uangnya belum ngumpul kan kita pastinya bingung, mungkin besok belanjanya lebih banyak dari sekarang karena banyak yang habis. Jadi kalau versi saya seperti itu teman-teman, jangan semua saldo kalian itu dihabiskan. Kalau misalnya kalian warungnya juga masih merintis seperti saya, masih kecil juga, yaitu kita belanjanya yang yang pokok-pokok aja, yang setiap harinya itu pasti keluar teman-teman. Jadi nanti kan kita bakal dapat uang lagi dan kita bisa belanjakan lagi. Jadi jangan sampai uangnya tuh kosong, nggak ada sama sekali teman-teman. Apalagi kayak saya kadang ada sales datang tiba-tiba kayak gitu, ngabarinnya juga tiba-tiba. Jadi kan kalau misalnya kita nggak nyimpen uang sama sekali, ya pasti bakalan bingung kan teman-teman. Dan jika modal kalian itu memang menipis, ya belanja sebisanya, yang penting kebagi semua. Misalnya banyak yang habis, ya belanjanya dikomplitin tetap bisa, tapi ambil sedikit-sedikit tapi tetap bisa kebeli semua seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus bisa mengolah keuangan kalian sendiri ya teman-teman. Jangan sampai kita setiap belanja tombok, setiap belanja tombok. Nah, itu artinya berarti kita mengatur keuangan warungnya kita belum gimana ya, belum maksimal teman-teman. Saya aja ya terus belajar dan belajar gimana caranya supaya saya bisa belanja, tetap belanja tapi saya nggak nombok gitu modalnya. Karena kalau setiap kali nombok kan pasti pusing teman-teman. Dan hanya kita juga yang tahu, hanya kita juga yang bisa merasakan gimana sih caranya supaya warung kita tetap penuh barangnya, tetap ada barangnya, tanpa kita pusing untuk mikirin tombok belanjaannya. Dan untuk cara lain supaya belanjanya nggak tombok teman-teman, jadi saya itu kalau misalnya kan belanja, ketika modal saya itu belum mampu, saya tidak memaksakan. Jadi saya caranya adalah bergantian. Jadi saya belanjanya bergantian ya teman-teman. Karena kalau emang sekaligus banyak yang habis tapi sekaligus saya belum mampu, bukan nggak mampu tapi belum mampu ya teman-teman. Jadi gitu aja teman-teman. Jadi jangan memaksakan dan akhirnya kita harus tombok dan nanti bingung kan tomboknya gimana. Karena saya juga kalau misalnya belanja di grosir atau di mana tuh, saya kan nggak mungkin kan kita mau kurang ya kan. Jadi ya seadanya uang aja. Jadi untuk kalian supaya kalian nggak tombok di saat kalian mau belanja warung, kalian kan biasanya kan nyatet kalau mau belanja ya, kalian kira-kira aja bisa kalian catat dulu kira-kira kalau belanja ini kan kalian juga udah tahu pastikan harga-harganya, kira-kira uang segini cukup apa enggak gitu teman-teman. Jadi supaya di saat nanti kita belanja kita nggak bingung kalau misalnya uang belanja kita kurang. Oke teman-teman, jadi itu aja sharing dari saya untuk hari ini. Di video kali ini cukup sekian dulu, dan terima kasih yang sudah selalu nyimak. Monggo seurung subscribe, ayo subscribe dulu, dibantu subscribe-nya, kita sukses bersama YouTube. Ya udah teman-teman, jadi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obah, ora mamah, ora upet, orang liwet.